Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Umi Nur di pelajaran IPA. Nah, sekarang udah kelas 8 ya, tapi IPA-nya masih sama Umi Nur. Oke, untuk pertemuan kita atau pembelajaran kita yang pertama ini, IPA kita belajar tentang yang namanya gerak lurus. Jadi, bab awal yang kita akan pelajari adalah tentang gerak lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian tidak asing lagi yang namanya gerak. Pasti kalian juga melakukan yang namanya gerak. Jadi, gerak itu apa? Nah, gerak itu adalah sebuah perpindahan posisi benda terhadap titik acuan tertentu. Misalnya, kita maju ke depan itu udah namanya gerak. Kita mundur ke belakang itu juga namanya udah gerak. Oke, dalam ilmu fisika, gerak lurus ini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya GLB. Yang kedua itu GLBB. Apa itu GLB? Nah, GLB ini adalah gerak lurus beraturan. Nih, ini yang namanya GLB. Sedangkan GLBB itu gerak lurus beraturan. Nah, bedanya apa antara GLB sama GLBB? Kita bahas pertama ya. GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Nah, di sini kecepatannya itu konstan atau tetap. Jadi, misalkan ada sebuah kendaraan ataupun kita misalkan sedang berlari nih. Berlari menempuh jarak 30 meter nih dalam waktunya misalkan 6 sekon. Nah, jadi kecepatan kita itu berapa? 30/6. Jadi 5 meter per sekon. Jadi selama kita berlari itu kecepatannya tuh nggak berubah. Jadi 5 sekon terus. Jadi itu yang namanya GLB. Sedangkan yang GLBB itu ada yang berubah. Apa yang berubah? Kecepatannya nih berubah. Kecepatan. Kecepatannya berubah sehingga ada yang namanya percepatan atau A. Nah, percepatan ini bisa, perubahan kecepatan ini ya, bisa dipercepat, ada juga yang diperlambat. Contohnya jika dipercepat, kita misalkan naik motor nih, terus ada lampu merah. Pasti yang awalnya kita memiliki kecepatan 5 meter per sekon, ketika ada lampu merah pasti kita akan mengerem. Itu namanya diperlambat. Maka A-nya itu bernilai negatif. Nah, kalau dipercepat itu pada saat kita itu dari lampu merah tadi terus kita gas lagi, kita jalan lagi. Itu namanya dipercepat. Bernilai positif ya. Jadi beda GLB sama GLBB itu terletak pada kecepatannya. Kalau GLB itu konstan, kalau di GLBB itu kecepatannya berubah sehingga menghasilkan percepatan atau A ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang rumus. Jadi, GLB sama GLBB ini memiliki rumus. Nah, rumusnya itu yang pertama. Nih, kita bikin tabel gini. Ini yang untuk GLB, sedangkan ini GLBB. Kalau di GLB karena kecepatannya konstan, jadi rumusnya hanya V/ST. Di mana V ini adalah kecepatan.
satuannya meter per sekon. S ini adalah jaraknya, jarak yang ditempuh. Jaraknya satuannya itu meter. Selanjutnya T itu waktu. Waktu satuannya sekon. Nah, jadi di rumus di GLB itu hanya berlaku ini, V S per T. Apabila ditanyakan kecepatannya berarti S per T. Apabila yang ditanyakan itu S-nya atau jaraknya, maka yang rumusnya menjadi V kali T. Apabila yang ditanya T, maka rumusnya menjadi S per V. Jadi ini tergantung dari soalnya yang ditanyakan apa. Yang ditanyakan V, S-nya atau T-nya. Jadi ini bisa dibolak-balik. Ini rumus dari GLB. Sedangkan GLBB itu lebih banyak. Ada yang namanya kecepatan akhir. Kecepatan akhir atau VT itu rumusnya F0 atau kecepatan awalnya plus minus AT. VT ini kecepatan akhir. Apabila yang ditanyakan kecepatan akhir, itu rumusnya F0 kecepatan awal plus minus A kali T. A ini apa? Kecepatannya yang ini tadi, percepatan. Percepatan simbolnya A. T apa? T sama aja kayak ini ya, waktu. Terus ini kenapa kok ada plus minus? Ini tergantung nanti. Kalau misalkan di soal dipercepat, berarti di sini nilainya plus. Kalau di soal diperlambat, berarti nilainya di sini min. Ya, paham ya? Terus yang kedua, untuk mencari jarak atau S. Itu rumusnya F0 T plus minus sama kayak atas tadi setengah AT kuadrat. Nih, F0 T dikali T-nya. Terus plus minus sama kayak tadi. Alasannya kenapa? Kalau percepatannya itu dipercepat berarti positif, kalau diperlambat berarti negatif. Kali T kuadrat, ya. Selanjutnya, apabila dia mencari VT kuadrat, itu rumusnya F0 kuadrat plus minus 2AS. F0 ini kecepatan awalnya dikuadratkan plus minus 2 dikali percepatannya dikali jaraknya berapa ya. Nah, jadi bedanya di sini. Kalau GLB rumusnya hanya 3 ini. Yang awalnya 1, terus tergantungnya dicari mana. Kalau ini itu ada yang namanya kecepatan awal dan kecepatan akhirnya. Terus ada jarak juga. Jadi tergantung nih, misalkan kita mau nyari nih kecepatan akhir, ini kan sama aja nih VT, tapi ini VT kuadrat. Jadi kalian lihat di soal itu yang diketahui apa. Misalkan yang diketahui ada kecepatan awal sama waktu sama kecepatan, berarti menggunakan rumusnya ini. Apabila di soal yang diketahui itu jaraknya terus percepatannya, makanya yang digunakan untuk mencari kecepatan akhir itu yang ini. Nah, ingat di sini ada yang namanya tanda kuadrat. Jadi, agar hasilnya ketemu sesudah ini dioperasikan, udah ketemu hasilnya berapa, itu dibuat akar kayak gini, akar kuadrat. Jadi pasti akan ketemu VT-nya lah. Misalkan di sini 4, berarti di sini hasilnya 2. Ini baru mencari VT, ya. Sambil ditulis, sambil dipahami. Misalkan nanti ada yang belum paham, boleh tanyakan ke Umi. Habis ini nanti Umi akan kasih contoh soalnya ya.